Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lembaga Bimbingan Belajar SSC Jember. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 9 mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk kita membahas kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal. Nah, mari kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Di sini kita punya contoh soal yang pertama. Diketahui lebar sebuah selat pada peta 3 cm. Jika lebar selat sebenarnya adalah 5,4 km, maka skala peta tersebut adalah, jadi kalau kita berbicara tentang kesebangunan dan kekongruenan, kita bisa bicara tentang peta. Nah, salah satu contohnya itu peta. Peta itu merupakan contoh dari soal kesebangunan. Kenapa disebut sebangun? Karena dia memiliki bentuk yang sama dengan perbandingan masing-masing sisinya juga sama besar. Jadi kalau pada peta kan, kalau peta itu sebenarnya daerah yang diperkecil dengan cara digambar gitu kan. Maka kita bisa tahu skala pada peta. Ingat, kalau kita berbicara masih SD nih, berbicara tentang skala itu skala sama dengan rumusnya yaitu lebar atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, kita punya di sini jarak pada peta dia 3 cm. Nah, ternyata jika lebar selat sebenarnya adalah 5,4 km, kita bagi jarak sebenarnya 5,4 km dijadikan cm. Ingat, kalau kilometer ke centimeter dia turun berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini kilometer. Terus ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, untuk ke kilometer dirubah ke sentimeter, maka turun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, karena turun 5, maka dikalikan 5. Maka dikalikan 100.000. 5 kali 4, 5,4. 5,4 dikalikan 100.000 cm. Sama dengan 3 cm dibagi 540.000 cm. Nah, udah cm, berarti bisa kita coret. Sehingga 3 banding 540.000 adalah 1 per. Jadi kalau ini 1, 3 dibagi 3, 1. 540 dibagi 1, 5 dibagi 3 itu 1. Terus 24 dibagi 3 dia 8. Sisanya tinggal kita bagi. Jadi 1 banding 180.000. Jawabannya yang C gitu. Oke, kita punya soal nomor 2. Diketahui sebuah peta mempunyai skala 1 banding 350.000. Peta tersebut difotokopi 120%. Jika jarak dua kota sebenarnya adalah 17,5 km, maka jarak dua kota pada peta hasil fotokopi adalah, nah kalau kita berbicara tentang fotokopi, kita lihat dulu, ternyata dia difotokopi 120%. Kalau 120% berarti dia difotokopi lebih besar. Maka kita ketahui dulu jarak dua kota pada hasil fotokopi adalah, kita lihat jarak pada petanya dulu di sini. Maka
Ingat, jarak pada peta itu sama dengan skala dikalikan jarak sebenarnya. Skalanya berapa? 1/350.000. Dikalikan jarak sebenarnya adalah 17,5 km. Nah, biar lebih mudah, 17,5 km-nya ini kita jadikan cm dulu. Karena ini dalam bentuk cm. Maka dikalikan, ingat ya, masih ingat yang tadi, berarti turun 2, 4, 6, 7. Ini kilometer, meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Untuk turun berarti udah tahu ya tadi turunnya 51, 2, 3, 4, 5. Karena turun 5 maka dikalikannya 100.000. Berarti 17,5 dikalikan 100.000. Maka sama dengan 1/350.000 dikalikan 170. Maaf, ini 1.750.000 itu. Nah, kemudian 1.750.000 kita bagi dengan 350.000. 1.750.000 kita bagi dengan 350, maka hasilnya adalah 5. Berarti 5 cm, oh ini ada sentinya ya, ini cm, ini cm, berarti 5 cm. Maka jarak dua kotak pada peta hasil fotokopi. Jadi kalau misalnya kita nyari jarak hasil fotokopinya adalah 120% dikalikan jarak pada peta. Jadi 120/100 dikalikan 5 cm. Bisa kita coret. Berarti 12 kali 5 dia 60 dibagi 10 cm. Maka hasilnya adalah 6 cm. Kalau kita lihat opsinya, maka jawabannya adalah yang C. Begitu. Kita masuk soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan pasangan bangun yang pasti sebangun. Ingat, kalau kita berbicara sebangun, ini 2 buah bangun dikatakan sebangun apabila, jadi kalau kita berbicara tentang kesebangunan, ada 2 ciri tentang kesebangunan. Yang pertama, bentuknya. 2 buah bangun dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Nah, terus apalagi jika dikatakan sebangun, yang kedua itu memiliki perbandingan yang sama antara sisi-sisi pada bangunnya. Jadi ada 2 ya. Oke, kita udah tahu yang jika dikatakan sebangun. Kita lihat yang pertama opsinya 2 buah persegi. Oke, 2 buah persegi. Kita mulai yang ini, 2 buah persegi. Berarti kalau persegi, sisi-sisinya itu sama besar. Ini misal bangun A. Terus
Yang ini bangun B. Sisi-sisinya sama besar. Berarti kalau kita melihat ini, sisi yang kita tulis A, B, C, D, ini E, F, G, H. Kita lihat ternyata perbandingan antara AB dibanding EC, di AB dibanding EC, EEF itu sama dengan BC dibanding FG. Terus itu juga sama dengan DC dibanding HG. Yang terakhir BA dibanding HE gitu ya. Berarti dua buah persegi dia merupakan sebangun. Berarti yang A jawabannya benar. Dua buah segitiga sama sisi. Oke, kita punya segitiga sama sisi ini ya, segitiga sama sisi. Nah, kalau kita punya ini bangun pertama, yang ini bangun kedua, kalau kita punya segitiga sama sisi, berarti jarak antar sisinya, ini sisinya, panjang sisinya sama besar. Oke, kita punya di sini, kita bangun dulu, ini misal PQR, sedangkan yang ini KLM. Maka kita punya PQ itu sama dengan KL, sedangkan QR itu sama dengan LM. Yang terakhir RP itu sama dengan RP dibanding MK. Jadi PQ dibanding KL itu sama dengan QR dibanding LM, sama dengan RP dibanding MK. Berarti buat yang opsi B dia sebangun. Yang ketiga sekarang dua buah segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Ini misal bangun pertama dan yang ini bangun kedua. Dia kalau bangun siku-siku tanpa diketahui sisi-sisinya lagi, masih belum tentu perbandingannya. Jadi belum tentu di sini misal KLM, terus ini OPQ. Belum tentu KL dibanding OP itu sama dengan LM dibanding PQ. Ini belum tentu. Ini berarti dia masih diragukan kesebangunannya. Bentuknya sama, tapi untuk sisi-sisi pada bangunnya dia itu tidak bisa menjamin mereka memiliki perbandingan yang sama. Oke, kita coret yang ini dulu. Dia bukan sebangun. Yang keempat, dua buah lingkaran. Lingkaran pertama, misal anggap aja ini sempurna lingkarannya, terus lingkaran kedua, ini lingkaran kedua. Nah, untuk lingkaran ini dia itu dikatakan sebangun karena dia memiliki bentuk yang sama dan memiliki sisi-sisi perbandingan sisi yang sama. Jadi kan ini diameternya, ini diameter nih garis yang ini. Nah, kalau misalnya garis ini AB, AOB, terus yang di sini COD gitu. Jadi jarak AB per CD itu sama dengan jarak AO per CO, terus sama dengan OB per OD. Jadi dua buah bangun lingkaran itu dikatakan sebangun. Kayak ini jawabannya benar. Kayak yang salah yang mana? Yang opsi C. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Dua buah lapangan masing-masing berbentuk persegi panjang. Lapangan pertama berukuran 84 meter dikalikan 70 meter. Dan yang lainnya adalah
108 meter dikalikan A meter. Jika kedua lapangan tersebut sebangun, maka nilai A adalah, kita bisa cari di sini, kita bangun dulu bangunnya. Ini 84, yang ini 70. Terus yang ini 108, yang ini A. Oke, kita punya dua soal ini. Berarti perbandingannya gimana? Kalau kita buat di sini bernama A, B, C, D. Terus yang ini P, Q, R, S gitu. Berarti perbandingannya kalau sebangun tadi kan memiliki perbandingan sisi-sisi yang sama gitu kan. Berarti kita punya di sini AD dibanding PS itu sama dengan AB dibanding PQ. 84 dibanding 108 sama dengan 70 dibanding A. Gitu. Maka kita bisa tahu di sini A itu sama dengan 70 dikalikan 108 dibagi 84. 70 dikalikan 108 yaitu 7.560 dibagi 84, maka jawabannya adalah 90. 90 apa? 90 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah foto diletakkan pada karton berukuran 30 x 40 cm di sebelah kiri, atas, dan kanan foto tadi masih tersisa karton selebar 5 cm. Jika foto tersebut sebangun dengan karton, maka lebar karton di bawah foto adalah, kita gambar dulu bangunnya. Ini misal kita punya karton. Ini karton, terus habis itu ada foto di dalamnya. Ini fotonya misal. Nih. Terus jarak ini atas, terus kiri dan kanan itu 5 cm. 5 cm. Ini 5 cm. Ini juga 5 cm. Yang ditanya lebar karton di bawah foto. Jadi ini yang ditanya. Panjang ukuran kartonnya, ukuran fotonya berapa? Yaitu 30 kali 40 cm. Jadi kita bisa tahu dengan cara gimana? Dengan cara perbandingannya dulu. Lebar foto per lebar karton itu sama dengan panjang foto per panjang karton. Lebar fotonya dulu, lebar foto 30. Ini 40 ya. 30 per lebar karton. Lebar kartonnya dari sini ke sini. Berarti 5 ditambah 30 ditambah 5. 5 tambah 30, 35 ditambah 5. Yaitu 40. Sama dengan, tadi lebar fotonya adalah 40. Panjang foto adalah 40. Dibagi panjang karton. Jadi panjang karton itu sama dengan 40 dikalikan 40 dibagi 30. Ini kan. Terus kita bisa coret di sini. Sisa 160 dibagi 3. 160 dibagi 3. Dia 53. 1/3. Dah, kita punya di sini lebarnya 53, 1/3. Berapa lebar A? Berarti kan PK atau panjang
karton itu sama dengan lebihnya atasnya kan 5 cm, terus panjang fotonya 40 cm, ditambah A itu sama dengan 53 1/3. Berarti 45 ditambah A sama dengan 53 1/3. Maka A-nya sama dengan 53 1/3 tapi dikurangi 45. 53 dikurangi 45, 8. 1/3. Maka jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita perhatikan pernyataan yang benar adalah, jadi kita bisa lihat di sini, ini udah ada rumus patennya. D kuadrat itu sama dengan BD dikalikan CD. BD dikalikan CD. Yang kedua, AB kuadrat itu sama dengan BD dikalikan BC. BD dikalikan BC. Yang ketiga, AC itu sama dengan CD dikalikan BD. Yang terakhir, BC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Maaf ya, ini kuadrat semua. Terus, ini ada yang kurang. Ini seharusnya AD. AD kuadrat sama dengan BC kalikan CD. AD di sini. AD kuadrat itu sama dengan BD dikalikan DC. Kita pakai rumus perahu di sini. Kalau kita berbicara dengan rumus perahu, berarti panjang AD kuadrat itu sama dengan BD dikalikan CD. Itu udah benar. Berarti ini benar. Yang nomor 2, AB kuadrat sama dengan BD dikalikan BC. Berarti AB kuadrat sama dengan BD dikalikan BC. Jadi kalau misalnya yang ditanya AB, jadi ini ya AB kuadrat itu sama dengan B-nya harus ikut. Jadi BD dikalikan BC. Jadi jawaban yang nomor B juga benar. Yang C sekarang, untuk yang C, AC kuadrat, berarti ini tadi yang B, yang nomor 2 benar. AC kuadrat sama dengan CD dikalikan BD. Jadi kita punya di sini AC kuadrat itu sama dengan CD dikalikan BD. Oh maaf, CD dikalikan BD. Ini salah. Jadi ini salah. Kenapa? Karena kalau BD dikalikan CD itu maka hasilnya AD kuadrat. Di sini salah. Yang terakhir BC kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat itu sama dengan penjumlahan kuadrat dari sisi siku-sikunya. Ini berarti benar. Maka pernyataan yang benar adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, panjang AD adalah, nah kalau kayak gini kan bentuknya dia itu tidak, ukurannya tidak sama besar gitu ya. Tapi dia itu ukurannya tidak sama besar, berarti dia termasuk sebangun. Karena ini siku-sikunya dengan perbandingan yang sama, itu istilahnya. Pada gambar panjang AD adalah, berarti kita disuruh cari panjang sisi miringnya. Kita bisa tahu di sini. Ini kita misalkan O di sini, berarti OD itu sama dengan akar dari OC kuadrat ditambah CD kuadrat. Berarti OC-nya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat dia 81 ditambah 144. Maka jawabannya di sini adalah 225. Akar dari 225 adalah 15. Jadi kita
kita di sini punya 15. Yang ini sekarang, karena mereka adalah bangun yang sebangun, maka kita bisa cari di sini. OB per OC itu sama dengan AB per CD gitu. Jadi OB ini 6 per OC-nya 9 sama dengan AB-nya nggak diketahui, AB per CD-nya 12. Maka AB sama dengan 12 dikalikan 6 dibagi 9. Ini bisa sama-sama kita bagi 3, jadi ini 2, yang bawah 3. Terus kita bisa bagi dengan ini, sama-sama dibagi 3, jadinya 4. Yang bawah jadi 1, 4 kali 2 dia 8. Berarti kita bisa tahu di sini 8 cm. Kita bisa cari sisi miringnya. OA sama dengan akar dari OB kuadrat ditambah AB kuadrat. OB kuadrat 6 kuadrat. AB kuadrat dia 8 kuadrat. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. Jawabannya di sini 36 tambah 64 100. Maka akar dari 100 adalah 10. Berarti panjang AD itu sama dengan panjang AO atau OA ditambah OD gitu ya. Sama dengan 10 ditambah 15. 10 tambah 15 adalah 25. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita masuk soal nomor 8. Di sini kita punya gambar. Garis di atas, gambar di atas adalah segitiga ABC sama kaki. Jadi jarak antara AC sama CB itu sama. Jika CD adalah garis bagi dari C ke garis AB, jadi ini dibagi, maka aksiomanya adalah yang benar untuk segitiga ADC merupakan kongruen dari segitiga BDC. Jadi ADC sama BDC itu segitiga kongruen. Gimana caranya? Gini cara membuktikannya. Kita bisa tahu garis bagi adalah garis bagi adalah garis yang membagi sudut sama besar. Berarti kita punya di sini sudutnya sama besar. Jadi sudut ACD itu misalnya ini ya sama dengan sudut BCD. Oke, kita berarti punya di sini sudut ACD itu sama dengan sudut BCD. Oke, berarti CD-nya bangun ADC sama CD-nya bangun BDC ini kan sama ya. Maka kita punya di sini supaya dia jadi segitiga yang kongruen, jika jadi sisi AC itu sama dengan sisi CB. Jadi sisi sudut, karena sudut ACD itu sama dengan sudut BCD. Ini sudut. Yang terakhir sisi yang CD. Untuk bangun ADC sama bangun BDC itu sama besar. Maka kita punya aksiomanya adalah sisi, sudut, sisi. Maka jawabannya yang benar adalah yang B gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Ini soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas diketahui panjang BD. Mana BD? Ini BD 17. Jadi panjang BD 17. Terus panjang AC, AC-nya di sini, AC itu 15.
Jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga BDF, maka panjang AF itu adalah, ingat ya, kalau misalnya berbicara tentang ini, kalau kongruen berarti sisi-sisinya sama besar, juga sudut-sudutnya juga sama besar. Jadi plek gitu, sama persis. Dikatakan kongruen. Berarti kita bisa tahu AB itu sama dengan BD. Berarti AB-nya sama dengan BD-nya 17. Udah kita tahu di sini. Berarti kita cari dulu FB. FB sama dengan akar dari BD kuadrat dikurangi DF kuadrat gitu ya. BD kuadrat berarti 17 kuadrat dikurangi DF-nya ini. DF itu sama dengan AC. Maka DF-nya berapa di sini? 15. Berarti DF-nya 15 kuadrat. 17 kuadrat kalau dikuadratkan menjadi 289 dikurangi 225. 15 kuadrat 225. Maka jawabannya adalah akar dari 64. Akar dari 64 adalah 8. Maka kita punya di sini FB itu 8. Maka panjang AF berapa? AF itu sama dengan AB dikurangi FB itu ya. Panjang AB tadi 17 dikurangi panjang FB-nya 8. 17 dikurangi 8, jawabannya 9. Ya, ini. Jadi jawabannya nomor 9 yang B. Oke, sekian materi tentang kesebangunan dan kekongruenan pada bangun data. Jika ada salah kata dari penjelasan 1-9, kakak mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti bersama SSC.